Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ikuti langkah strategis untuk mengatasi masalah teh di Indonesia dan juga mengapa kiblat kita berpindah ke PTPN 4 Sumatera. Untuk mengatasi permasalahan bisnis teh yang memang saat ini bisa kita lakukan dalam jangka pendek, yang bisa kita lakukan yang pertama bahwa kita harus melakukan peningkatan customer satisfaction. Itu tentunya kita harus memberikan pelayanan lebih kepada pelanggan. Jadikanlah pelanggan itu sebagai raja. Kadang-kadang kita di pabrik itu kadang-kadang suka ngomel kan, pelanggan, wah ini misalnya ini kurang bagus nih, masih ada fibernya, masih mix ini, masih ada stalkinya, ukurannya tidak seragam, ya, antara PF dengan das ini masih tercampur, masih mix. Kadang-kadang itu keluhan-keluhan pelanggan itu oleh kita itu tidak ditanggapi dengan serius. Kadang-kadang itu pelanggannya aja yang jadi masalah ya, sehingga mereka dalam kondisi istilahnya itu mengada-ngada. Padahal memang sebetulnya mungkin itu yang diinginkan oleh pelanggan. Kuncinya bagaimana kita bisa meraih pelanggan tersebut dan mereka kita jadikan sebagai orang yang penting, karena pelanggan itu sangat penting ya. Mereka membeli teh kita, sementara kita buat pelanggan mungkin bisa menjadi tidak terlalu penting, karena dia pada saat tidak bisa beli teh dari kita, dia bisa beli teh dari orang lain. Sehingga jadi dalam pemikiran kita jangan berpikir bahwa kita itu atau pelanggan itu tidak penting buat kita. Itu kuncinya di situ, bahwa customer satisfaction ini merupakan hal yang utama. Kemudian pemenuhan produk sesuai kebutuhan pasar. Ini market oriented. Memang inilah yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita membuat teh dalam pemikiran kita selalu berpikiran, pokoknya dari dulu sampai sekarang, dari waktu zaman Belanda kita buat teh itu ya udah, dari kalau ortodok itu mulai dari Orange Peko, Broken Southern, BOP, PF dan seterusnya sampai BF. Ya seperti itu. Mungkin sementara pasar itu membutuhkannya jenis lain. Nah itulah yang harus kita sikapi. Kita jangan terlalu terpatri dengan istilahnya itu yang selama ini kita buat, tapi kita cobalah sesuaikan produk kita itu sesuai dengan apa sih yang dibutuhkan oleh pasar saat ini. Kemudian yang lainnya itu manfaatkan potensi pasar lokal. Nah ini seperti tadi kita lihat, pasar lokal di Indonesia itu, silakan ya, dari Cibudi ya? Iya Pak. Oke. Pasar Indonesia itu tumbuh 4%. Inilah kesempatan bagaimana kita bisa meraih pasar di sekitar kita, ya, di Indonesia. Mungkin juga kan bapak-bapak yang punya perusahaan, misalnya di Jawa Barat atau di Jawa Tengah, Jawa Timur, ada di sekitar kebun kita, di sekitar perkebunan kita yang memerlukan produk teh. Ya sebagai contoh mungkin di Pematang Siantar, kita kan nggak nyangka di Pematang Siantar ada pabrik pengemasan teh. Dan selama ini teh dia kadang-kadang beli teh dari Malaysia, dari Vietnam, dari luar. Nah itu, kenapa dia waktu itu tidak melakukan pembelian ke PTPN? Karena katanya kalau menurut mereka itu ini PTPN itu birokrasinya, atau mungkin di perkebunan Indonesia itu birokrasinya terlalu kuat katanya. Kami mau datang ke PTPN 4 katanya. Ini ceritanya nih Pak Kawin ya, maaf ya. Datang ke PTPN 4 katanya. Kata PTPN 4, kalau mau beli itu sekarang itu harus di Jakarta. Udah di Jakarta lagi disuruh ke bagian, wah repot Pak katanya, daripada kita saya beli langsung dari Malaysia, dari Vietnam, datang langsung. Tapi alhamdulillah ini 2 tahun terakhir ya Pak Awin ya. 2 tahun terakhir PTPN 4 mencoba mendekati. Ini mungkin yang pertama ini yang customer satisfaction-nya itu ya. Bagaimana menjadikan pelanggan itu sebagai raja, sehingga mereka sekarang perusahaan di Pematang Siantar itu sebagian besar kebutuhan tehnya dipenuhi oleh PTPN 4. Nah ini mungkin juga kan, kita tidak tahu apakah di Jambi, di Padang itu ada perusahaan-perusahaan pengemasan teh yang bisa kita pasok ya untuk memenuhi kebutuhan dia, daripada dia harus membeli teh dari luar. Misalnya di Jawa Tengah, saya kira cukup banyak ya pabrik teh tersebut. Nah kemudian
Yang keempat yaitu operasional excellence program. Jadi melalui penerapan best practice ya, baik di on farm mulai dari pemeliharaan tanaman dan panen maupun di OPAM ya, ini pembunuhan setara keberterimaan produk. Jadi operational excellence program ini merupakan hal yang harus kita lakukan ya, bagaimana kita bisa mengelola bisnis ini secara excellent ya, operasionalnya kita lakukan excellent sehingga kita bisa melakukan efisiensi di biaya produksi dan kualitasnya yang dihasilkan bisa bagus sehingga harga teh bisa lebih tinggi dan tentunya diharapkan bahwa teh itu bisa memberikan profit ya. Nah kemudian yang kelima ini harusnya adanya industri teh terintegrasi dari hulu sampai hilir. Dimana kita ketahui kalau hulu itu kan selama ini adalah buyer market ya, itu selalu tergantung kepada pembeli ya, bagaimana keinginan pembeli. Sedangkan di hilir itu kita bisa men-create ya, kita bisa men-create konsumen sesuai dengan hal yang kita barang yang kita produksi ya, baik untuk teh RTD atau teh celup dan lainnya. Kemudian yang keenam ini penerapan mekanisasi dan teknologi terbarukan baik di on farm ataupun OPAM ya. Ini banyak teknologi baru. Saat ini saya dengar ada dulu kan kita rame-rame dari pemetikan manual beralih ke pemetikan dengan mesin petik yang dioperasionalkan oleh 3 orang ya, mesin petik kelompok. Sekarang trennya sudah mulai bergeser ke mesin petik individu ya, mesin petik individu itu, dan orang katanya kapasitasnya bisa mencapai di atas 300 ya, atau PTP 8 bisa 300 ya, itu bisa 350 sampai 400 ya, di atas 300 itu suatu hal yang luar biasa ya kalau dibandingkan dengan pemetikan manual yang hanya mungkin pemetikan manual itu kurang lebih ya pendapatannya tidak jauh bergeser dari antara 40-50 kg kan per hektar dibandingkan dengan 300 yang bisa 6 kali lipat. Kemudian peningkatan yang ketujuh, peningkatan kompetensi dan IT support. Ini jelas bahwa kompetensi dari sumber daya manusia yang ada di kita juga harus ditingkatkan dan juga perlu dukungan dari IT ya. Bagaimana bisa memantau sekarang itu IT ya dengan teknologinya, memantau stok persediaan yang ada di tiap-tiap kebun. Karena kadang-kadang pembeli itu kan nelfon ke kita, oh ini kita perlu barang BOP nih, bagaimana ready atau enggak? Dengan IT kita bisa terbantu. Karena dengan secara cepat kita bisa mengetahui bagaimana stok yang ada di masing-masing pabrik dan stok total yang ada di kebun kita. Nah itu, ya. Inilah yang memang harus terintegrasi ya antara gudang, pemasaran ya dan juga kebun, itu harus betul-betul terintegrasi sehingga persediaan produksi itu bisa termonitor dengan baik ya. Dan yang terakhir ini yang tentunya kita sangat mengharapkan adanya peran pemerintah untuk sertifikasi nasional ya sebagai setara produksi dan non tarif barrier. Inilah yang memang jadi PR kita selama ini yang kita perjuangkan. Asosiasi Teh Indonesia DTI kita berkali-kali minta ke pemerintah untuk penerapan SNI, tapi sampai dengan saat ini belum juga bisa dilakukan. Sebetulnya itu adalah salah satu upaya kita untuk membendung produk dari luar, ya produk dari Vietnam, dari Malaysia masuk ke kita itu, paling tidak ini bisa kita bendung dengan adanya penerapan sertifikasi nasional ya. Karena kita tahu ya bahwa kalau kita mau ekspor, kita harus beberapa sertifikat kita miliki ya, mulai dari ISO 9000, ISO 22000 ya, belum HACCP ya, belum GMP, belum Rainforest Alliance, belum lagi Fair Trade dan lain sebagainya, banyak sekali. Sementara teh dari luar masuk ke kita dengan aman. Tolonglah produk dari luar itu yang mau masuk ke Indonesia itu diuji kandungan residu bahan kimianya ya. Kan kita sangat ini sekali ya, kita sangat ketat sekali luar negeri itu melakukan pemeriksaan terhadap produk kita. Kita tahu misalnya beberapa tahun terakhir itu ada residu dari glifosat ya, ada residu dari baik.
Ini kaitan dengan operasional excellence program. Ini PTPN Group waktu tanggal 20 Mei, pada tanggal 20 Mei itu mengadakan UWED untuk operasional excellence teh terbaik. Ya, operasional excellence perkebunan teh terbaik. Memang tingkatnya baru tingkat PTPN ya, PTPN karena memang PTPN Group. Saya waktu itu kebetulan hadir di Bali, saya sempat shoot videonya ya, meskipun tidak full. Nanti paling tidak ini bisa memberikan gambaran mana sih kebun teh yang terbaik ya. Karena kalau lihat dari sini, ini yang Pak siapa dari yang 8 itu Pak? Pak Panji. Ternyata kiblat ini, Pak Mus ini yang saya jadi agak khawatir ini. Kiblat teh itu dari Jawa Barat bergeser ke Sumatera. Ini yang jadi kekhawatiran, bukan kekhawatiran. Ini mungkin kalau Pak Mus itu ketakutan loh masa gitu. Masa kiblat tes sekarang bergeser ke Sumatera? Ya kita lihat aja dari tayangan video ini mana yang menjadi juara untuk operasional excellent perkebunan teh terbaik di tingkat PTPN Group. Kategori operasional excellent teh terbaik kinerja tahun 2022 ya. Ini di Nusa Dua Bali pada tanggal 20 Mei 2023 diadakan di sana. Coba silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ketua Asosiasi Teh yang saya hormati, Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini. Alhamdulillah, mungkin mohon izin bukan menggurui Bapak dan Ibu, tapi hanya sekedar sharing pengalaman bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya nggak kujuk-kujuk ada Pak. Iya, 2019 kami ditugaskan kembali ke PTPN 4 unit teh, satu-satunya komoditi teh di PTPN 4. Kalau PTPN 4 itu punya 2 komoditi Pak, sawit dan teh. Tehnya hanya 3%, 3.500. Nah, apa yang kami lakukan? Yang pertama yang kita junjung tinggi integritas Bapak Ibu. Integritas, bahwa kami berkomitmen sebagai pemimpin memberikan contoh untuk tidak mengambil yang bukan haknya. Itu yang pertama kita contohkan. Artinya kita sudah sepakat semua, ayo sama-sama kita perbaiki sistem untuk tidak mencuri, untuk tidak korupsi, dan bahkan menjadi suri toladan, menjadi contoh kita di depan kepada orang-orang di bawahnya. Itu yang kita pegang pertama. Dan kita buktikan kalau ada tim kita yang macam-macam, langsung kita penggal, kita potong, kita ungsikan, kita pindahkan, kita ganti dengan orang-orang yang berintegritas. Yang pertama Pak. Yang kedua, kita mulai dari membangun kebun. Kebunnya juga morat-marit Pak awalnya, gulma di mana-mana. Alhamdulillah kita transparan, kita butuh biaya waktu itu untuk merehab 5 miliar. Itu tahun 2019-2020 lah kita mulai menata kebun. 2021 kita menata pabrik Bapak Ibu. Pabriknya ya banyak yang rusak, banyak yang bocor. Nah itu cukup besar Pak biayanya. Masuk waktu itu tanaman antraklinonnya cukup tinggi juga ya? Iya, karena kurvanya bocor-bocor Pak. Kami mengindikasi antraquinon itu apapun bahan bakarnya, mau dia wood pellet, kayu, cangkang, kami menggunakan cangkang. Yang penting kalau tidak ada kebocoran, insya Allah aman. Dari mulai kurva sampai penggorengan, insya Allah aman. Nah, itu kita perbaiki. Kalau pabrik cukup lama, dari 2021-2022 itu habis 21 miliar Pak, besar. Nah, baru dari mulai 2019, 2020, 2021 kita itu ngomong Pak, ngemong orang. Kita utamakan kedisiplinan, bahwa kalau orang kebun itu ya harus bangun pagi. Biasanya sebelumnya membangun budaya ya, culture ya, membangun budaya. Orang bikinnya siang-siang, kan sudah mulai bergeser. Kami datang ke kebun itu bergeser. Kalau dulu saya asisten di situ, pagi jam 6 itu sudah berangkat ke kebun. Nah 2019 itu juga ada penurunan budaya Pak. Nah kita mulai menata, ayo kita pergi pagi, tapi kalau bisa Mbak Dasar pulang,
biar bisa kumpul sama keluarga, karena mereka juga butuh. Bukan jam 2 siang mulai bukan ya? Oh bukan, jam sore itu ba'da asar Pak. Tapi pagi kita harus apel pagi. Cukup pagi kalau di sini namanya Pak. Iya. Bahkan untuk memompa kebersamaan kita buat acara subuh berjamaah di Abdiling, kita roadshow gitu, keliling subuh berjamaah, dan kita mulai menerapkan apel pagi jam 6. Nggak mudah Pak, sulit, menarik persuasif. Tapi jam 4 usahakan sudah harus pulang karena dia butuh istirahat. Biasanya nanti yang sebelum-sebelumnya pergi jam 8, nanti pulangnya sampai malam, timbangnya malam karena keborot dan lain sebagainya, karena penataan kebun dan pabriknya kurang excellent, akhirnya membuat karyawan kita itu lelah, capek, akhirnya ya kerjanya asal-asalan. Nah ini yang kami lakukan, selain juga tadi integritas, merubah budaya, ada dukungan keuangan juga. Baru yang juga kami lakukan terobosan pemasaran Pak, bahwa kita Pak sebagai pemimpin itu harus paham yang detail-detail, jangan hanya menyerahkan kepada anggota kita saja, itu akan membuat dia jenuh dan lemah, karena pekerjaan akan simultan seperti itu saja. Kalau pimpinannya nggak terjun ke bawah, ya persoalan-persoalan di bawah itu nggak terselesaikan. Saya sebagai manajer harus masuk ke tester. Saya sebagai manajer harus juga ikut melihat kurva. Saya sebagai manajer ketika ada hambatan di kantor pusat masalah pemasaran, ya ayo saya bantuin ke Malaysia. Kita datangin pembeli-pembeli teh. Nah seperti itu. Nah saya Pak terus terang hari ini sangat salut lah dengan pengusaha-pengusaha Malaysia yang hari ini sudah bergeser, nggak ada beberapa pembeli kita nggak mau lagi beli teh Cina, teh Vietnam, teh Thailand, karena dia sangat aware ya, peduli dengan kita, dan kita sangat komit untuk menjaga kualitas, dan kita undang juga ke kebun kita bagaimana kita memperlakukan atau mengolah teh kita sehingga hari ini dia cukup banyak membeli teh kita. Alhamdulillah. Nah seperti itu Pak sebenarnya secara sekilas lah tentang teh PTPN 4 hari ini. Dan memang tantangannya Pak hari ini mempertahankan itu ternyata sulit, sangat sulit. Nah kita harus memang betul-betul komit untuk tetap konsisten dan istiqomah memberikan contoh kepada tim kita. Dan yang kami lakukan hari ini kekhawatirannya Pak, regenerasi. Nah kami juga butuh ATI, Asosiasi Teh Indonesia, ke depan untuk bisa memberi pelajaran-pelajaran seperti ini. Dan yang kami butuhkan Pak sebenarnya kami ingin ada pelatihan-pelatihan tentang bagaimana memperbaiki mesin-mesin, apa manfaatnya. Nah selebih dalam lah mungkin seperti itu, sehingga regenerasi teh ke depan itu akan lebih baik, lebih sempurna. Saya tidak menganggap kopi itu sebagai saingan teh, maka malah sebagai kawan teh. Ini bisa sejalan. Kalau pengusaha-pengusaha Malaysia komitmennya Pak seru Pak. Bapak sebagai pengusaha teh harus untung. Nah, saya untung, Bapak harus untung. Nah, seperti itulah komitmen mereka. Saya kumpul sama pengusaha-pengusaha Malaysia, sama termasuk orang kaya di sana juga, Tan Sri. Komitmennya sama Pak. Seperti itu, Bapak mau harga berapa biar untung. Nah seperti itu. Nah di tempat kita di Indonesia mungkin konsep itu masih belum, sehingga komoditi teh ini terus mengalami penurunan. Karena kita harus menghidupi karyawan kita kan Pak. Kita harus survive, maka beralihlah ke sawit, ke karet dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya potensi teh ini cukup luar biasa Pak. Apalagi dengan para milenial. Kami juga sekarang sedang menarik yang muda-muda untuk nanti bisa dijadikan regenerasi. Dan saat ini kami juga karena kehilangan obor, istilahnya pati obor, artinya pembimbing, kami harus meng-hire konsultan-konsultan senior-senior kami dulu Pak, untuk mengajari kita dengan hati terbuka dan lapang dada. Mohon Pak kami diajari, di sini ada
Pak Isdianto dari BPTK, itu konsultan khusus bidang tanaman. Kemudian ada Pak Rambe, Asir Rambe, itu khusus konsultan bagian pengolahan, dan Pak Mayujar. Selain mereka juga sebagai konsultan, pendamping, mereka juga sebagai penasehat. Tapi tinggal kita sebagai pemicu mau pilih yang mana begitu. Nah, itu sekilas Pak gambaran BTPN hari ini. Ya alhamdulillah ada progres perbaikan. Mohon izin, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, itulah yang dilakukan oleh PTPN 4 ya, yang saat ini yaitu dia jadi kiblatnya teh kita Paus ya. Bukan Paus lagi yang itunya. Ini tadilah salah satu pembuktian bagaimana operasional excellent itu dilakukan ya. Ternyata itu kan kalau kita dengar langsung dari manajernya waktu itu kan, Pak Win, mulai dari lapangan ya, operasional excellent di lapangan, bagaimana kebun itu bisa terkendali dengan baik ya, bisa bebas dari gulma, pemupukan tepat waktu ya, kemudian hama dan penyakitnya terkendali, sampai mengeluarkan biaya 4 miliar ya Pak Win ya. Tambah lagi di pabrik, perbaikan pabrik yang mencapai 21 miliar karena dulu di HE-nya banyak yang bolong-bolong, mesin-mesinnya tidak standar, dengan melakukan standarisasi mesin pabrik. Dan itu ternyata 2 tahun ya sudah dibuktikan, dan kemarin di puncaknya dia menjadi kebun teh operasional excellent terbaik. Dan saya dengar protasnya itu di atas 3.000 Pak ya, protasnya itu di atas 3.000, dan kemarin di auction terakhir harganya tertinggi. Nah itu ya, luar biasa. Jadi ini salah satu contoh pembelajaran buat kita bagaimana kita bisa melakukan operasional excellent dengan baik. Silakan Bapak-bapak, menurut saya kesempatan pada hari ini ya, 3 hari ini untuk sharing session dengan Pak Win dan juga yang lainnya, mungkin ya bisa bertukar pikiran, sehingga paling tidak sasaran kita bahwa bisnis teh ini harus menguntungkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.